Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Selesai urusan di rumah sakit, Gaby dan Josh kembali ke villa. Keduanya tak ada perbincangan selama di perjalanan, hanya terpaan angin jalan yang menampar keduanya. Gaby segera turun dari motor setelah sampai. Ia hendak menuju kamarnya untuk langsung beristirahat agar tak bersama George yang pastinya akan berujung pertengkaran jika bersama pria itu. "Ini obatmu." George memberikan kantung plastik berisi obat yang tadi ia tebus. Gaby mengambilnya. "Terima kasih." Meskipun arogan, tapi ia bukan orang sombong yang tak mau mengucapkan dua kata itu. Gaby langsung berlalu pergi, meninggalkan George yang masih menatap kepergiannya. Di dalam kamar, Gaby hanya tiduran tanpa bisa memejamkan matanya. Biasanya jika sedang seperti saat ini, ia suka membuka konten YouTube, namun MacBook-nya tak dibawa. Gaby memilih membaca komentar-komentar pada postingan videonya daripada dirinya tak melakukan apapun, dan itu bukanlah kebiasaannya yang senang bersantai tanpa melakukan apapun. Banyak komentar yang memuji hasil karyanya, bahkan ada yang memuji suaranya yang katanya begitu lembut namun terdengar tegas seperti suara orang yang sangat penyayang terhadap orang lain. Gaby terkekeh ketika suara galaknya dipuji seperti itu. "Jika mereka tahu asliku, pasti mereka akan ketakutan." Jarinya terus menggulirkan layar ponsel. Matanya terus membaca satu persatu komentar, hingga mata dan jarinya terhenti pada sebuah komentar yang menurutnya paling aneh dan melenceng kemana-mana. "Orang gila, bagaimana bisa dia itu mengatakan mengagumi dan mencintai orang yang tak pernah menampakkan wajahnya, bahkan tak tahu orangnya. Psycho, bahkan ingin menjadikanku istrinya. Dia pikir dia siapa?" Decaknya balik mengomentari orang tersebut. Gaby terus membaca komentar hingga salah satu komentar yang membuat jantungnya mendadak berdetak cepat. "Aku tahu siapa kau sebenarnya, bahkan aku mengagumimu sudah sangat lama. Menikahlah denganku atau kubuka jati dirimu yang sesungguhnya kepada para fansmu yang pastinya akan mengusik ketenangan hidupmu yang tak senang menjadi sorotan publik." Komentar yang sama dari akun yang sama dengan komentar sebelumnya. "Tidak mungkin ada yang tahu tentangku, mustahil." Gaby terus menampik dan tak percaya begitu saja dengan orang misterius itu. Namun dari komentar itu, ia sedikit terusik. Dari mana orang pemberi komentar tersebut tahu jika Gaby tak suka menjadi sorotan publik? Oh, mungkin karena dia tak pernah menampakkan wajahnya. Gaby hanya bisa berspekulasi saja. Tak terasa, waktu pun berjalan begitu cepat hingga malam pun tiba. Perut Gaby begitu lapar, ia memutuskan untuk keluar mencari makan di restoran yang ada di dekat pantai villa itu. Ramai sekali di sana, bahkan kursinya pun terlihat penuh. Gaby masih terus mengayunkan kakinya seraya matanya menelisik setiap bangku, mencari yang kosong untuk tempatnya makan. Ada salah satu meja yang bisa digunakan untuk 2 orang, namun hanya diduduki oleh 1 orang saja. Daripada Gaby harus menunggu ada pengunjung yang menyudahi makan mereka yang entah kapan selesai, ia memilih untuk duduk di hadapan orang itu. George, orang yang ada di hadapan Gaby saat ini. Pria itu mengernyit ketika ada orang yang tiba-tiba saja duduk di hadapannya tanpa permisi. "Jangan salah paham, aku bukan ingin menemani kesendirianmu, tapi tak ada bangku yang kosong, hanya bangku ini saja yang bisa aku duduki," ujar Gaby menjelaskan. George tak menanggapi, ia membiarkan Gaby di sana. Pria itu kembali menatap layar ponselnya yang sedang menampilkan sebuah video.
Gaby pun memanggil pelayan untuk memesan makanan dan minuman. Ia memesan makanan yang mengandung santan, cabai yang berlebihan, gorengan, dan minuman yang mengandung alkohol. Ya, Gaby adalah salah satu wanita peminum tanpa banyak orang ketahui. "Ada lagi yang ingin ditambahkan?" tanya sang pelayan sebelum meninggalkan meja nomor 18 itu. "Sudah, itu saja." Gaby menutup buku menu dan memberikannya pada pelayan. George yang mendengar semua pesanan itu nampak diam dan biasa saja. Ia mematikan ponselnya dan meninggalkan Gaby sendirian. Namun tak lama, ia pun kembali lagi. Gaby biasa saja, tak menanggapi atau mengomentari ataupun bertanya. Tak berselang lama, pelayan pun datang membawakan makanan dan minuman. "Loh, ini kan bukan pesanan saya," protes Gaby. "Tapi di sini tertulis meja 18, Nona." Pelayan itu memperlihatkan sebuah kertas berisi order list meja Gaby. Gaby menatap ke arah George untuk meminta penjelasan dari pria itu. Mungkin George yang memesan makanannya, namun George hanya menjawab dengan kedikan bahu. Pelayan hanya menjalankan tugasnya. Ia tetap meletakkan hidangan yang sudah dia bawa, lalu segera kembali ke dapur. "Kau yang memesannya?" Gaby mencoba bertanya baik-baik dengan George. "Tidak." George tak mengalihkan pandangan matanya dari layar ponselnya. Gaby akhirnya bertanya dengan pelayan tentang pesanannya. "Pesanan meja 18 sudah diganti, Nona, dan yang dihantarkan ke meja Anda itu adalah pesanan baru." Pelayan itu mencoba menjelaskan. Gaby mengangguk mengerti. Ia kembali lagi ke mejanya. "Kau yang mengganti pesananku?" "Iya," George menjawab seperti orang yang tak bersalah. "Tadi kau kutanya menjawab tidak, sekarang iya." "Tadi kau bertanya apakah aku yang memesan. Jawabanku memang tidak. Pertanyaan keduamu baru benar." Mendengus kesal Gaby dengan jawaban George. "Kenapa kau kurang ajar sekali, main mengganti pesanan orang lain?" geramnya. "Makan saja. Itu untuk mempercepat lukamu sembuh juga. Makanan yang kau pesan semuanya adalah larangan dokter." Jelas George tak mau dibantah. "Lain kali kau tak perlu mencampuri urusanku." Mau tak mau, suka tak suka, Gaby pun memakan nasi dan sayur sop biasa daripada terbuang sia-sia. Di sela-sela Gaby menyantap makanannya, George mengajaknya bicara. "Desain kamarmu sama persis dengan ini. Kau menirunya." George menunjukkan sebuah video di YouTube Garci. Gaby melihat sekilas ponsel itu. "Bukan urusanmu." "Tentu saja urusanku. Kau tahu dia itu orang berbakat yang aku idolakan, dan kau meniru karyanya dengan gratis. Bukankah kau itu mahasiswi jurusan arsitektur?" Gaby menahan tawanya mendengar kejujuran George. Ingin rasanya dia mengatakan bahwa itu adalah dirinya, tapi diurungkan. Ia takut mulut pria itu tak bisa menjaga rahasia. "Memangnya kenapa? Kau seharusnya bisa membuat desainmu sendiri dan tak meniru karya orang lain." "Cih, mahasiswa arsitektur abal-abal," hina George dan Gaby tak menanggapinya. Gaby menegak air mineral setelah selesai menghabiskan makanannya. "Kau yang membayarnya karena kau yang memesan, bukan aku." Setelah mengucapkan itu, Gaby langsung beranjak pergi. Wanita itu pun berjalan ke arah jalan raya sambil menikmati ramainya Pulau Bali yang selalu menjadi tujuan banyak turis asing. Menyusuri trotoar, seraya matanya terus membaca setiap tulisan yang ada di ruko sekitar. Itu dia. Gaby menyeberang jalan karena tempat yang ingin dia tuju ada di arah yang berlawanan dari lokasinya berjalan. Setelah Gaby mendapatkan apa yang dia cari, kakinya mengayun kembali ke villa. "Bruk!"
Gabby yang sedang fokus menatap ponselnya tak sadar jika di hadapannya ada orang yang dia tabrak, hingga sesuatu yang baru saja dia beli terjatuh ke lantai. Maaf, Gabby sadar jika dia salah sehingga ia mengucapkan kata tersebut. Orang yang ditabrak terlihat berjongkok mengambil barang Gabby yang jatuh, lalu membaca informasi di kemasan itu. "Kenapa kau membelinya?" Saraya menyodorkan botol berwarna putih kepada Gabby. Gabby tahu betul pemilik suara itu. Kepalanya sedikit mendongak untuk memastikan. Benar saja, George orang yang dia tabrak. Gabby langsung menyambar miliknya dari tangan George. "Bukan urusanmu, urusi saja kepentinganmu sendiri." Dia tabrak bahu kokoh George. Sudah terlalu jauh pria itu mencampuri urusannya. Langkahnya terhenti sejenak. Ia membalikkan badannya dan bertemu tatap dengan George. "Jangan pernah katakan pada siapapun jika aku mengkonsumsi obat tidur." Ia pun berlalu menuju kamarnya. Entah mengapa, George semakin penasaran dengan Gabby. Wanita itu seolah menyimpan segala sesuatunya sendiri.